sekalian. Tetap dalam keadaan sehat ya. Pembahasan soal kali ini, Kak Oki kirimkan rekaman videonya saja ya. Karena masih ada tugas yang harus Kak Oki selesaikan di sekolah. Itu ya, makanya tidak jadi Zoom bersama. Kak Oki kirimkan rekaman video Zoom-nya saja. Baiklah, kalau gitu kita langsung lanjutkan saja ya. Tentunya sudah dikerjakan ya tugasnya itu ya, mengisi LKS. Nah, kalau sudah disiapkan, sekarang kita langsung saja bahas. Langsung bahas ya. Kita mulai pembahasan soal tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Ini ya. Nah, ini kita mulai dari pilihan ganda. Nomor 1, sambil dilihat LKS-nya. Pak Ali akan mencuci motor, namun Pak Ali tidak memiliki selang. Kemudian, Pak Ali ingat jika Pak Tio tetangganya memiliki selang. Saran yang tepat untuk Pak Ali adalah, nah ini, saran apa yang tepat untuk Pak Ali? Dia akan mencuci kendaraannya, mencuci motornya. Nah, tapi dia tidak memiliki selang. Lalu dia ingat kalau tetangganya memiliki selang. Nah, saran yang tepat yang mana? Ya, betul. Yang B. Sebaiknya Pak Ali meminjam selang milik Pak Tio. Itu ya. Tentunya cara meminjamnya juga harus dengan cara baik-baik. Itu ya. Pilihan A, C, dan D juga itu termasuk saran, tapi sarannya kurang tepat. Yang paling tepat adalah yang B. Ya, anak-anak. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Sebelum menjawab soalnya, diperhatikan dulu gambarnya. Kegunaan pensil warna berdasarkan langkah pada gambar adalah, nah ini kegunaan pensil warna ini apa ya? Apakah mewarnai gambar, membuat garis tepi, menebalkan gambar, atau membuat gambar dasar? Nah, tentu saja untuk mewarnai gambar, namanya saja sudah pensil warna ya. Ya, untuk mewarnai gambar. Nah, itu kalau membuat garis itu menggunakan pensil dan penggaris, itu membuat garis tepi. Kalau menebalkan gambar biasanya menggunakan spidol ya, itu menebalkan gambar. Membuat gambar dasar, nah itu menggunakan pensil. Itu ya alat-alat yang digunakan dan manfaatnya. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ingat, diperhatikan dulu. Sebelum menjawab soalnya, diperhatikan dulu. Gambarnya itu gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Nah, setelah diperhatikan, barulah kita membaca soalnya, menjawab soalnya. Urutan langkah-langkah membuat gambar dekoratif berdasarkan gambar yaitu, yang mana ya urutan yang tepat ini ya? Berarti itu gambarnya tadi masih acak. Nah, urutannya yang mana? Ya, betul. Jawabannya adalah C. Urutan yang pertama itu adalah B, lalu D, lalu C, lalu A. Yang B itu merupakan langkah membuat garis tepi. Ya. Lalu langkah yang D itu apa? Ya, yang D itu membuat gambar sesuai gambar dasar rancangan. Itu yang D. Setelah membuat garis tepi, kita membuat gambar dasarnya. Nah, sesuai rancangan yang sudah kita buat. Lalu langkah yang C itu. Yang C itu adalah menghias gambar menggunakan unsur titik, garis, bidang, dan bentuk. Nah, itu. Lalu yang terakhir adalah langkah yang A, itu gambar A. Gambar A itu adalah mewarnai gambar. Nah, itu ya. Kalau membuat garis tepi, itu gambar yang B itu sudah ada alatnya. Itu alatnya adalah penggaris dan pensil. Lalu langkah yang D itu membuat gambar sesuai gambar dasar. Nah, itu ada alatnya. Alat yang digunakan adalah
pensil dan penghapus. Penghapus itu nanti gunanya untuk menghapus gambar yang salah nanti ya. Dihapus menggunakan penghapus. Lalu langkah gambar yang C itu adalah menghias gambar. Nah, itu juga alatnya menggunakan pensil dan penghapus. Lalu yang A itu mewarnai gambar. Itu alatnya adalah pensil warna. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Titik-titik dikali titik-titik sama dengan 360. Bilangan tepat untuk mengisi titik-titik yaitu ini pasangan bilangan. Pasangan bilangan yang hasil kalinya adalah 360. Itu kalian perlu hitung semuanya. Ya. Dan jawabannya adalah D, 60 dan 6. Tuh, bila 60 dikali 6 hasilnya adalah 360. Kenapa bukan yang A? Nah, karena yang A itu hasilnya adalah 300. Kalau yang B itu hasilnya adalah 200. Kalau yang C itu hasilnya adalah 300. Seperti itu ya, anak-anak. Sekarang kita lanjutkan. Nomor 5. Pasangan bilangan berikut yang hasil kalinya 390. Nah, hasil kalinya 390. Itu adalah jawabannya yang B. Nah, ini 390. Kalau yang A itu adalah hasilnya 360 ya. Yang C itu hasilnya 300 dan yang D itu hasilnya adalah 320. Yang tepat adalah yang B. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. B isian nomor 1. Yunita melihat tetangganya kesulitan membawa kardus saat akan pindahan. Nah, ini pindahan ya. Pindah rumah. Sebaiknya Yunita titik-titik tetangganya untuk membawakan kardus. Sebaiknya apa yang dilakukan Yunita? Nah, saran yang tepat itu sebaiknya Yunita membantu atau menolong tetangga untuk membawakan kardus. Ya, sebagai tetangga yang baik, ya harus tolong-menolong, saling membantu. Itu ya, kewajiban dalam bertetangga. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Edo akan membuat gambar dekoratif. Edo menyiapkan pensil dan penggaris. Ini akan membuat gambar dekoratif. Yang disiapkan adalah pensil dan penggaris. Edo menggunakan pensil dan penggaris untuk membuat apa itu ya? Nah, untuk membuat apa? Iya, betul. Garis tepi. Nah, dengan bantuan penggaris, nanti garis tepinya itu akan bagus, akan lurus. Seperti itu ya. Hanya harus gunakan garis penggaris. Nah, ingat, kalau membuat garis tepi itu harus menggunakan penggaris. Kalau tidak menggunakan penggaris, itu nanti bisa tidak lurus. Ya. Bisa miring, bisa bergelombang, nanti tidak bagus jadinya garis tepinya. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, diperhatikan gambarnya itu. Sekarang kita jawab soalnya. Langkah pada gambar menunjukkan menghias gambar menggunakan titik-titik rupa. Nah, menghias gambar menggunakan betul unsur rupa. Ini ya, gambarnya itu dihias menggunakan unsur rupa. Unsur rupa itu diantaranya ada titik, garis, bidang, bentuk, dan juga warna. Itu unsur rupa. Sekarang kita lanjutkan ya. Bilangan-bilangan berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Nah, 3 bilangan itu untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Tidak boleh selain bilangan tersebut, selain 3 bilangan tersebut. Terus sesuai dengan bilangan tersebut. Nah, ada 63, 5, dan 81. Sekarang soal nomor 4. Pasangan bilangan yang hasil kalinya 315 yaitu, nah, jika di antara 3 ini dipasangkan, berarti ambil 2 bilangan. Bila dikalikan nanti hasilnya adalah 315. Nah, yang mana ya? Ya,
Ini 63 dan 5. Ini bila dikalikan hasilnya adalah 315. Lalu kita lanjutkan nomor 5. Pasangan bilangan yang hasil kalinya 405, yaitu. Nah, ini ya, bila dipasangkan, ingat harus dari 3 bilangan tadi. Tidak boleh selain 3 bilangan itu ya, harus sesuai 3 bilangan itu. Ya, 5 dan 81. Bila ini dikalikan, nanti hasilnya adalah 405. Tuh. Sudah diperiksa semua ya, LKS-nya juga sudah diisi ya. Nah, kalau sudah, tulis salah, tulis betul, kalian beri nilai. Untuk kali ini tidak perlu mengetik nilainya di chat ya. Nah, tidak perlu mengetik nilai di chat karena Pak Oki hanya mengirimkan rekaman. Itu ya, kalau sudah dinilai, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. C. Uraian nomor 1. Bacalah percakapan rumpang berikut. Nah, percakapan rumpang berarti belum lengkap percakapannya. Nah, rumpang dibaca dulu ya, sambil kalian ikut membaca. Di sana ada Harry dan Ibu. Ibu, ini kue pemberian Bibi Tia, tetangga kita. Wah, baik sekali Bibi Tia. Titik, 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 titik. Nah, itu yang rumpang ya, yang belum lengkap. Iya, Ibu, aku akan berterima kasih kepada Bibi Tia. Sekarang soalnya, tulislah saran untuk melengkapi percakapan tersebut. Nah, saran apa yang tepat ya untuk melengkapi percakapan tersebut? Nih, contoh sarannya. Saran itu diikuti kata sebaiknya. Nah, di sini sudah ada kata sebaiknya. Sebaiknya kamu berterima kasih kepada Bibi Tia karena sudah memberi kue ini. Itu ya. Nah, saran yang baik yang diberikan ibu kepada Harry. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Sinta melihat Dian terjatuh dari sepeda. Tulislah saran yang tepat untuk Sinta. Nah, ini Sinta dan Dian itu kan berteman ya. Berteman. Terus Sinta itu melihat Dian terjatuh dari sepeda. Nah, saat bermain sepeda, si Dian terjatuh. Tulislah saran nih ya. Saran untuk Sinta. Ya, ini sebaiknya. Di sini sudah ada kata sebaiknya. Sebaiknya Sinta membantu Dian berdiri dan mengobati luka Dian. Itu ya. Itu saran yang baik. Untuk Sinta sebagai teman ya harus menolong ya. Menolong atau membantu bila ada teman yang kesulitan. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Dilihat tuh gambarnya. Apa kegunaan pensil dan penghapus berdasarkan langkah pada gambar? Nah, langkah pada gambar itu adalah membuat gambar sesuai gambar dasar rancangan. Nah, membuat gambar sesuai gambar dasar rancangan. Di sana ada alat, pensil, dan penghapus. Apa ya kegunaannya? Nah, kegunaan pensil dan penghapus berdasarkan langkah pada gambar yaitu membuat gambar sesuai gambar dasar rancangan. Itu ya, gunaannya pensilnya nanti digunakan untuk membuat gambarnya itu. Lalu penghapusnya digunakan untuk menghapus bila ada kesalahan saat menggambar. Seperti itu ya. Itulah kegunaan pensil dan penghapus. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 4. Masih C. Uraian nomor 4. Tulislah 2 pasang bilangan yang hasil kalinya 325. Nah, ini mungkin ada beberapa ya. Beberapa pasang bilangan yang bila dikalikan hasilnya 325. Ini 5 dikali 65 itu hasilnya 325. 25 dan 13 bila dikalikan ini hasilnya 325. 325 dan 1. Nah, ini paling gampang ini ya. 1 perkalian 1 itu bilangan berapapun bila dikalikan 1 ya hasilnya bilangan itu sendiri. Itu ya.
Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Tulislah 3 pasang bilangan yang hasil kalinya 452. Nah, sekarang yang 452. Nih, 2 dan 226. Jika dikalikan itu hasilnya 452. Lalu 4 dan 113. Bila dikalikan juga hasilnya 452. Oh, ini yang paling mudah, 452 dan 1. Itu ya anak-anak. Nah, untuk soal nomor 4 dan 5 ini, kalian harus sudah memahami perkalian ya. Kalian coba-coba, nanti dibagi berapa dulu, nanti baru ketemu berapa kali berapa. Itu ya. Nah, yang sederhana-sederhana saja dulu. Dan ingat, harus hafal perkalian. Nah, baiklah anak-anak, itu ya pembahasan soal kita hari ini. Nah, kalian juga harus sudah dicatat itu ya jawaban-jawabannya agar kalian lebih mudah untuk mempelajarinya. Baiklah anak-anak, pembahasan soal sampai di sini. Kita sambung pada pembahasan soal berikutnya. Sampai ketemu anak-anak, berkah dalam. Bye-bye.